Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi hari ini dengan Pak Sunan. Dan kali ini Bapak menyapa kalian tidak secara langsung, tapi secara online. Hari ini bertepatan juga dengan kegiatan kalian yang sedang berlibur di rumah. Dan ketika liburan, jangan lupa harus kita manfaatkan loh waktunya. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena rasa syukur kita kepada Allah menjadikan kita akan terus ditambah kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, azab Allah itu sangat pedih. Mau nggak diazab sama Allah? Oke. Pasti kalian jawab, oh enggak mau. Selanjutnya adalah kita berselawat pada Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan kita, sebagai contoh kita sampai di akhir zaman. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini di liburan ini ada sebuah momen, yaitu momennya adalah acara atau kegiatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sudahkah kalian pernah mendengar kisah tentang Isra wal Mi'raj? Sebelah sana mengatakan, oh apa ya itu? Yang sana, aku sudah pernah dengar. Yang sebelah sana, aku tahu sih, tapi apa ya? Nah, kali ini Bapak akan menceritakan setidak-tidaknya sekilas nanti dengan cerita Isra wal Mi'raj, kemudian kita akan ambil maknanya. Apa yang ada di dalam kejadian Isra wal Mi'raj, khususnya dalam kehidupan kita saat ini. Siap? Mulai? Ayo. Yang mendengarkan wajib duduk, jangan tiduran. Yang makan, tuntaskan makannya, kemudian langsung nanti bisa melihat kisah Isra wal Mi'raj dari Pak Sunan. Ya, sudah siap semuanya? Baik, kita mulai terlebih dahulu, pastinya dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah Isra wal Mi'raj yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW bukan sembarang cerita, karena cerita itu adalah nyata. Bahkan, jangankan kita saat ini, masyarakat terdahulu banyak juga yang tidak percaya terkait dengan kisah Isra wal Mi'raj. Yuk, kita pelan-pelan ya. Nah, pada saat itu, malam hari, Rasulullah SAW akan melakukan sebuah perjalanan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana perjalanan ini difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menunggangi seekor kuda yang bersayap. Dikatakan namanya buruk. Ketika Rasulullah SAW ingin melakukan keberangkatan menaiki buruk ini, ternyata banyak kaum kafir Quraisy yang saat itu ada. Mana mungkin ada kuda bersayap. Tapi pada saat malam itu memang tidak ada yang mengetahui keberangkatan Rasulullah SAW. Hanya malaikat Jibril
yang kemudian mendampingi Rasulullah SAW menaiki Buraq. Buraq yang dinaiki oleh Rasulullah SAW ini akan berangkat dari Mekah menuju ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ketika Rasulullah menaiki Buraq kemudian berangkat, itu kecepatannya tidak seperti kecepatan kuda biasa, sangat luar biasa, menempuh jarak sehingga sampai di Palestina, tepatnya di Masjidil Aqsa, diturunkanlah Rasulullah di sana. Itu hanya dalam waktu sekejap saja. Makanya ada yang mengatakan bahwa Buraq itu secepat kilat. Kalau sekarang ada tidak ya kendaraan cepat kilat? Kalau yang cepat sih ada. Bahkan ada kereta yang saat ini dari Jakarta ke Bandung sangat cepat sekali. 20 menit sudah sampai di Bandung. Padahal kalau kita naik mobil, Masya Allah, 3 jam. Itu pun kalau tidak macet. Nah, ini sangat luar biasa saat itu. Ketika sudah sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah sudah ditunggu oleh banyak manusia saat itu. Siapa ya manusia itu? Ternyata para manusia itu adalah para nabi-nabi yang terdahulu. Masya Allah, luar biasa. Apa yang terjadi saat itu? Ternyata para nabi-nabi yang terdahulu yang sudah kumpul di Masjid Aqsa sedang menunggu siapakah yang akan menjadi imam untuk memimpin sholat mereka. Akhirnya digandenglah Rasulullah SAW oleh malaikat Jibril ke depan. Ayo kita ke depan, silahkan engkau menjadi imam. Akhirnya Rasulullah SAW saat itu menjadi imam sholat, di mana para makmumnya adalah para nabi-nabi yang terdahulu. Jumlahnya ratusan. Memimpin sholat hingga tuntas. Dan ketika sudah selesai sholat, maka saatlah Rasulullah SAW akan diajak dan ditugaskan untuk naik ke langit yang ketujuh. Kendaraannya apa? Yang tadi, yaitu Buraq. Kuda dengan sayapnya yang sangat luar biasa. Dinaiki oleh Rasulullah, kemudian mulai Rasulullah naik. Dengan kecepatan tinggi, sehingga tibalah Rasulullah dari satu langit ke langit berikutnya, sampai langit ketujuh. Di mana Rasulullah di setiap langitnya bertemu dengan nabi-nabi yang sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di langit pertama ketemu nabi, di langit ketiga ketemu nabi yang lain lagi, di langit ketiga ketemu nabi, sampai kemudian di langit yang keenam bertemulah dengan Nabi Musa alaihi salam. Nah, di saat itu Rasulullah SAW juga ditunjukkan bagaimana kondisi neraka, bagaimana kondisi surga, sehingga Rasulullah merasakan, Masya Allah, berharap bahwa umat-umatnya nanti bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah Allah kemudian muncul di saat itu. Ketika Rasulullah SAW sampai kepada langit yang ketujuh, kemudian berhadapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disitulah mendapatkan perintah terkait dengan ibadah sholat. Perintah awalnya bahwa, wahai Muhammad, umatmu nanti sholat 50 waktu. Kemudian Rasulullah setelah menerima itu turun. Belum sampai turun ke bumi, terjekatlah oleh Nabi Musa tadi di langit yang ke-6. Apa kabarnya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, aku diperintahkan nanti untuk menyampaikan kepada umatku bahwa nanti ada ibadah sholat, yaitu 50 waktu. Kata Nabi Musa alaihissalam, oh ya Rasulullah, itu kebanyakan, gak mungkin umatmu untuk melaksanakan itu. Coba ya Rasulullah, engkau sampaikan kembali kepada Allah.
Maka Rasulullah naik kembali dan menyampaikan kepada Allah bahwa umatnya dikhawatirkan nanti tidak bisa melaksanakan dengan optimal. Nah, kemudian berkuranglah lagi dari Allah SWT menjadi 45. Turun lagi dan bertemu lagi di langit yang keenam oleh kepada Nabi Musa alaihissalam. Ceritakan kembali apa hasilnya? 45 waktu sholat. Sampaikan lagi kepada Nabi Musa. Itu juga kelihatannya masih berat ya Rasulullah. Mendengar itu Rasulullah kembali lagi untuk menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akhirnya bolak-balik dan terakhir Rasulullah mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa umatnya nanti hanya 5 waktu sholat. Seperti yang sekarang ini kita laksanakan. Namun ketika turun sampai langit ke-6, Nabi Musa alaihissalam juga menyampaikan, ya Rasulullah, 5 masih berat ya Rasulullah. Kemudian kembali lagi dan Allah menyampaikan. Apa yang disampaikan Allah SWT? 5 itu sudah sangat luar biasa. Kalaulah nanti umatmu melaksanakan 5 waktu sholat ini, maka pahalanya adalah 50 kali lipat. Kenapa? Karena satu kebaikan itu berpahala 10 kali lipat. Jadi kalau 5, 10, 20, 30, 40, 50 kali lipat. Disitulah Rasulullah merasa malu dan kemudian kembali dan akhirnya turun sampai kembali ke Masjidil Aqsa. Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Kejadian itu rupanya membawa dampak yang luar biasa, semangatnya Rasulullah, dan kembali menaiki buruk menuju ke Mekah. Kembali pulang. Dan itu pun ditempuh hanya dalam waktu singkat. Sekembalinya Rasulullah di Mekah, ternyata masih banyak itu orang-orang kaum kafir Quraisy yang begitu penasaran. Dan pada saat itu ada yang bernama Abu Jahal, itu loh pemimpinnya kaum kafir Quraisy. Beliau kemudian memberikan bantahan. Hai Muhammad, emang benar engkau itu berangkat ke Palestina menggunakan kuda terbang dengan sayap? Iya, dengan keyakinan selalu. Iya. Terus kemudian apa Abu Jahal? Wah ya, kaum kafir Quraisy, ini pembohong nih Muhammad. Ini pembohong. Masya Allah. Ketidakpercayaannya seperti itu membuat masyarakat pada saat itu juga bingung. Hah? Berbohongkah? Gitu kan? Namun rupanya disinilah ada Abu Bakar As-Siddiq yang saat itu sahabat Rasulullah SAW melakukan pembelaan kepada Rasulullah. Dan Abu Bakar As-Siddiq memberikan pengakuan bahwa Rasulullah SAW adalah benar. Kenapa salah? Beliau adalah utusan Allah. Dan sebagian kaum kafir Quraisy tadi akhirnya percaya kepada Rasulullah bahwa Rasulullah benar melakukan Isra wal Mi'raj. Masya Allah. Jadi di sini Isra adalah perjalanan Rasulullah SAW dari Mekah menuju Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj artinya Rasulullah naik ke atas kemana? Ke langit ke-7. Dan melalui langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan akhirnya ke langit yang ke-7 bertemu Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap langitnya bertemu para nabi-nabi. Ingat tadi sebelum naik Rasul ke langit yang ke-7, Rasulullah melakukan sholat tadi, di mana para makmumnya adalah para nabi-nabi yang terdahulu. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Segala kekuatan dari Allah SWT, dan itu harus kita percaya dan kita yakini bahwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah nyata. Nah, itu kisah singkat terkait dengan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, berikutnya Bapak sepertinya akan kedatangan tamu. Tapi siapa ya tamunya ya?
Kita tunggu sebentar lagi. Mudah-mudahan sih tamunya datang. Katanya sih dalam perjalanan ya. Kira-kira siapa ya? Di mana ya tamunya ya? Aduh, tamunya di mana? Tamunya di mana? Kalian sudah melihat tamunya datang di mana? Belum? Sudah? Di mana? Tidak ada. Tidak ada tamunya. Kemana ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ya? Kok nggak ada? Di mana? Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Kamu siapa? Kok tiba-tiba muncul? Aku kan saudaramu. Tuh, saudara bagaimana? Kan tadi kamu bilang ada tamu, yaitu aku. Oh, Masya Allah. Rupanya kamu tamunya. Iya, ini tamunya nih. Ya, tamu kecil. Namanya? Lupa ya? Enggak sih, enggak lupa. Namaku Ahmad. Ahmad. Masya Allah. Ahmad, apa dong teman-teman di sana? Ini anak-anak Bapak yang sangat luar biasa ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kelihatannya seru sekali ceritanya, Pak Sunan. Iya, alhamdulillah. Kenapa? Apa yang membuat kamu tertarik? Ya, aku tertarik itu terkait dengan itu loh, sholat. Masya Allah. Kenapa? Kamu gak bisa sholat? Ya, sholat sih. Cuma gini loh, Pak Sunan, terkait sholat, aku tuh sering melihat ada anak-anak itu kalau sholatnya buru-buru itu gimana ya? Buru-buru. Masya Allah, ya. Sholat buru-buru. Kenapa harus buru-buru? Padahal ketika sholat, kita itu sebetulnya sedang berdoa. Karena sholat itu adalah doa. Kalau doanya buru-buru, bisa nggak ya salah? Bisa nggak salah? Bisa ya. Iya, bisa jadi salah karena buru-buru. Atau ketika buru-buru bacaannya jadi salah. Karena ketika sholat, kita itu sedang menghadap Allah. Tahu Ahmad ya. Jadi ketika sholat, kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sholat tidak perlu buru-buru. Nah, Ahmad kalau sholat, apa yang sebelum dilakukan? Aku biasanya mandi. Terus? Apa? Apa ya? Oke. Kalau sholat supaya sah, maka harus berwudu. Ya, harus wudu dulu. Dan wudunya harus benar tata caranya. Ketika wudunya benar, maka nanti sholatnya menjadi sah. Nah, ya, sudah bisa berwudu belum? Alhamdulillah, tapi harus belajar lagi sih. Mungkin ada yang salah-salah. Nah, ya, makanya berwudu pun juga tidak boleh buru-buru, tidak boleh asal-asalan. Kemudian sholat, itu tadi. Kalau sholatnya sedang sholat sunnah sendiri, juga tidak boleh buru-buru. Apalagi sholat berjamaah. Ada imamnya, nggak boleh sholat balapan, nggak boleh sholatnya mendahului imam. Jadi sholatnya harus tertib. Harus apa? Tertib. Masya Allah. Mungkin begitu ya Ahmad ya. Nanti kita akan ngobrol lagi di tempat yang lain ya. Sekarang karena kita sudah selesai, maka kita tutup aja dulu yuk sama Ahmad ya. Iya, siap. Kita tutup. Baik. Yang tutup Ahmad deh ya. Baik teman-temanku, kali ini kita sudahan ya. Kita tutup kegiatan kita ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih.
Pak Sun aja yang salam. Oke, baik. Terima kasih anak-anakku. Semoga kita ketemu lagi di hari yang lain. Dan semoga Allah memberkahi kita semua, memudahkan kita dalam beribadah. Dan sekali lagi, jangan malas melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu. Kemudian juga nanti ada sholat sunnah yang lain. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, makasih ya, ada datang ya.